Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan ini kita bertemu lagi di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, hari ini kita akan membahas lagi satu materi tentang materi Gema Ramadan Asik Putra. Hari ini kita akan membahas tentang sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW ketika bangun tidur. Jadi persiapkan bukunya, kemudian persiapkan alat tulisnya. Silahkan tulis materi-materi yang akan Bapak sampaikan. Untuk memulai kegiatan kita, materi kita, pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang soleh-solehah, Islam telah mengajarkan kepada kita sebagai umatnya bagaimana tata cara dalam kehidupan kita sehari-hari. Termasuk Islam juga mengajarkan kepada kita umatnya untuk melaksanakan ibadah. Nah, salah satunya ketika kita bangun tidur. Ketika kita bangun tidur, ada perbuatan-perbuatan yang harus kita kerjakan. Karena apa? Perbuatan itu harus kita kerjakan supaya mendapatkan pahala dari Allah. Dan perbuatan-perbuatan ini pun dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satunya sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW ketika bangun tidur adalah yang pertama, bangun sebelum azan subuh. Jadi hal yang paling utama yang harus kita kerjakan ketika akan bangun adalah bangun sebelum sholat subuh. Untuk apa kita bangun sebelum sholat subuh? Untuk melaksanakan ibadah sebelum melaksanakan sholat subuh. Contohnya sholat qiyamul lail, sholat tahajud, sholat witir, bahkan sholat taubat. Orang-orang atau ulama-ulama tidak pernah meninggalkan sholat malam. Selanjutnya, apa saja beribadah selain sholat juga bisa berzikir, bisa juga membaca Al-Quran sebelum melaksanakan sholat subuh. Apa manfaat bedanya kita bangun sebelum subuh dan setelah subuh? Nah, ternyata ada beberapa manfaat kalau kita bangun sebelum sholat subuh atau sebelum waktunya subuh. Yang pertama adalah menyelamatkan dari siksa. Tentu saja kalau kita sebelum subuh bangun, kemudian kita sholat taubat, kita meminta ampun kepada Allah, doa kita diterima, insya Allah kita akan dihindarkan dari siksa neraka. Yang kedua, manfaat ketika kita bangun sebelum subuh adalah mudah meraih kesuksesan, karena Allah akan mengabulkan doa-doa orang yang ketika orang lain tidur kita berdoa, yaitu berdoa ketika seperempat malam, yaitu sebelum subuh. Kita berdoa kepada Allah, ingin sukses, maka Allah insya Allah akan mengabulkan doa-doa kita, termasuk meraih kesuksesan. Yang ketiga adalah ketika manfaat bangun sebelum subuh itu adalah didoakan oleh Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW sendiri mendoakan umatnya ketika umatnya bangun sebelum sholat subuh. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi hari, kata Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, manfaat bangun sebelum subuh adalah Allah membagi-bagikan rezeki pada waktu pagi. Ya, tentu saja banyak rezeki, banyak pahala yang Allah bagi-bagikan
di waktu pagi hari. Sebelum orang lain bangun, kita sudah bangun, kita meminta kepada Allah rizki, Allah akan menurunkannya. Itu rizki pahala dari Allah. Kalau kita lihat orang-orang yang sukses dalam berdagangnya itu, lihat jam 12 malam, jam 1 malam, jam 2 malam bahkan mereka sudah beraktivitas di pasar. Kalau kita ke pasar jam 1 malam, jam 2 malam, itu sudah banyak orang yang beraktivitas. Nah, dari segi dunia saja ketika orang yang bangun pagi-pagi, Allah akan lebihkan hartanya. Apalagi kalau kita berdoa, meminta pahala, meminta pahala, orang lain tidur, kita bangun, insya Allah Allah akan memberikan banyak pahala kepada kita. Selanjutnya, orang yang manfaat orang yang bangun sebelum subuh adalah orang yang sukses mulai bekerja pada pagi hari. Ya, orang yang sukses itu biasanya pagi-pagi. Dia akan semangat bekerjanya, semangat belajarnya kalau dia bangunnya pagi-pagi. Makanya diusahakan kita mengikuti sunnah Rasulullah ketika bangun sebelum azan subuh tiba. Anak-anakku yang soleh-solehah, selanjutnya sunnah Nabi Muhammad SAW ketika bangun tidur adalah membaca doa dan mengusap muka. Doanya apa Pak? Doanya Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya kami dibangkitkan. Jadi setelah kita bangun tidur, maka hendaknya kita membaca doa, karena Islam menganjurkan segala perbuatan itu harus dengan doanya supaya mendapatkan pahala, termasuk ketika kita akan bangun tidur. Ketika bangun tidur langsung berdoa. Ya, jangan sampai ketika bangun tidur kita mencari sesuatu yang tidak ada pahalanya, seperti ketika kita bangun tidur langsung lari, ketika kita bangun tidur langsung cari makanan, ketika kita bangun tidur langsung cari mainan. Nah, dianjurkan atau disunahkan ketika bangun tidur langsung berdoa. Kemudian tata cara berdoa, tangan untuk berdoa kemudian diusapkan ke mukanya. Supaya apa? Supaya rasa kantuk kita hilang ketika kita berdoa dan mengusapkan tangan kita ke muka kita. Selanjutnya, sunnah Nabi Muhammad SAW ketika bangun tidur adalah bersiwak. Nah, dulu Nabi Muhammad SAW itu menyikat giginya dengan siwak. Kalau sekarang ada siwak, ada sikat gigi. Nah, Pak, bedanya apa? Siwak dan gosok gigi sama-sama saja. Tetapi kalau siwak itu zaman dahulu belum ada sikat gigi, jadi pakai siwak. Nah, kalau sekarang ada sikat gigi, boleh juga pakai sikat gigi. Tetapi sunnahnya itu tetap kalau kita melaksanakan siwak berarti mendapatkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau sikat gigi mendapatkan sunnah, bisa jadi mendapatkan pahala karena menghilangkan bau mulut kita. Pak, mau dua-duanya? Boleh. Kita bersiwak kemudian menyikat gigi dengan sikat gigi dan pasta gigi juga boleh gitu. Apa manfaat kita bersiwak atau mensikat gigi kita? Yang pertama, manfaatnya adalah merangsang mata untuk segera membuka. Jadi supaya mata kita segar, badan kita segar untuk melaksanakan sholat, untuk melaksanakan ibadah, maka gosok gigi terlebih dahulu. Yang kedua adalah memacu otot tubuh untuk segera bangkit. Nah, ini untuk menambah semangat kita dalam bekerja, untuk menambah semangat kita dalam belajar. Ya, di samping atau tidak hanya sebelum setelah bangun tidur saja sikat gigi. Bahkan kalau kita mau sholat, kalau kita mau belajar, mau tambah semangatnya sikat gigi atau bersiwak gitu. Selanjutnya, manfaat sikat gigi atau bersiwak adalah menghilangkan bau mulut. Tentu saja ini adalah manfaat yang akan kita rasakan. Di samping bau mulut untuk diri sendiri, juga bau mulut untuk orang lain. Ketika kita akan sholat,
Nah, harus bersih, termasuk gigi kita juga harus bersih dan harus harum. Selanjutnya, sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW ketika bangun tidur adalah mencuci tangan 3 kali. Jadi tangan kita harus dicuci dulu supaya bersih, supaya jauh dari penyakit, virus-virus. Apalagi hari ini kita sedang sedang muncul virus-virus ya, dari tangan-tangan kita. Jadi ketika kita bangun, silahkan cuci tangannya, pakai sabun boleh, sambil berdoa, sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW ketika bangun tidur adalah berwudu ya. Berwudu untuk melaksanakan sholat, berwudu sebelum atau sesudah bangun tidur. Apa manfaatnya Pak berwudu? Wah, manfaatnya banyak banget. Yang pertama, manfaatnya adalah mengusir setan. Anak-anakku yang soleh-solehah, setan itu ketika kita sedang tidur, dia melipatkan atau dia membungkuskan kepada kepala kita itu ikatan-ikatan. Oh, jadi Pak, saya nggak pernah diikat sama setan. Iya, tidak terasa karena setan itu makhluk yang tidak terlihat. Jadi ketika kita tidur, setan itu menalikan ikatannya di atas kepala kita. 1, 2, 3 sampai 3 ikatan. Nah, kalau kita bangun tidurnya berdoa, kemudian kita wudhu, kemudian kita sholat, maka ikatan-ikatan itu akan lepas. Tetapi kalau kita bangunnya siang, tidak wudhu, tidak berdoa, apalagi sholatnya kelewat, maka ikatan itu masih tetap ada di kepala kita. Bahkan bisa jadi tiap hari kita melaksanakan itu, ikatannya semakin besar. Akibatnya apa? Akibatnya adalah kita malas untuk melaksanakan ibadah. Coba rasakan. Orang yang bangunnya pagi-pagi dengan orang yang bangunnya siang, pasti lebih malas orang yang bangunnya siang. Dia tidak mau melakukan apapun, melakukan kegiatan apapun, apalagi beribadah. Tapi kalau orang yang pagi-pagi sudah segar, sudah berwudu, sudah sholat, sudah melaksanakan aktivitasnya, persiapannya di pagi hari, maka insya Allah dia akan semangat belajarnya, semangat melaksanakan ibadahnya gitu. Yang pertama adalah manfaat wudu itu mengusir setan. Yang kedua adalah menghilangkan kantuk. Tentu saja menghilangkan kantuk ya. Nah, jadi di samping untuk melaksanakan sholat, wudu juga menghilangkan kantuk. Kalau kita sedang belajar, tiba-tiba malas atau tiba-tiba rasanya ngantuk, maka pergi ke air, berwudu dulu. Dan berwudu tidak hanya untuk sholat, untuk belajar bisa berwudu, untuk berzikir berwudu nggak apa-apa, untuk membaca Quran berwudu tidak apa-apa gitu ya. Selanjutnya adalah yang ketiga, manfaat dari berwudu adalah membuang rasa malas. Ketika kita malas berwudu, maka insya Allah kita akan menjadi semangat kembali dalam melaksanakan kegiatan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anakku yang soleha, selanjutnya sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW yang terakhir adalah merapihkan tempat tidur. Anak-anakku yang soleh-solehah, jangan sampai lupa ketika kita bangun tidur, maka rapihkan kembali tempat tidurnya. Sama siapa? Sama kita sendiri, jangan sama orang tua. Biasakan tidur dimanapun, atau di kamar sendiri, di ruang tamu, sesudah bangun tidur, silahkan rapihkan kembali di tempatnya. Agar apa? Agar terlihat rapi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai keindahan dan kerapihan. Dan keindahan dan kerapihan itu adalah sebagian dari keimanan kita. Orang yang tidak rapi rumahnya, anak yang tidak rapi kamar tidurnya, bisa jadi itu adalah keimanannya tidak rapi juga gitu. Jadi ditentukan dari segi kebersihan dan kerapihannya. Suka gosok gigi, suka mandi, suka sholat, maka imannya juga bagus. Tetapi kalau tidak suka mandi, tidak suka sholat,
kemudian tempat tidurnya berantakan, bisa jadi imannya lemah gitu ya. Makanya silahkan kita berlomba-lomba untuk meningkatkan ibadah kita, meningkatkan iman kita dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan amal yang soleh. Salah satunya amalan-amalan ketika kita bangun tidur. Mudah-mudahan bisa dimengerti materi pada hari ini, bisa dikerjakan, bisa diamalkan di rumahnya masing-masing. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan ilmu yang baru. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nanti di akhirnya kita akan mendapatkan pahala yang berlimpah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.